Ketetapan dalam perkembangan anak beserta karakteristiknya yang disusun oleh Olivia Hilmaningsih, Rati Sri Rahayu, dan Rinda Gusnawati. Pengertian perkembangan, pertumbuhan, dan kematangan anak usia dini. Perkembangan ialah aspek perubahan yang dialami individu yang bersifat kualitatif, tidak dapat diukur, tetapi jelas kelihatan berubah melalui peredaran massa. Perkembangan berlaku daripada peringkat permulaan percambahan sel sehingga akhir hayat organisme. Menurut Jane Piaget, perkembangan kognitif terjadi melalui serangkaian tahap terstruktur secara hierarkis. Piaget menekankan pentingnya eksplorasi aktif anak terhadap dunia di sekitarnya dan penggunaan skema kognitif yang ada untuk memahami pengalaman baru. B. Pertumbuhan menunjukkan aspek perubahan pada badan seseorang yang boleh diukur secara kuantitatif. Perubahan pada badan kanak-kanak yang boleh diukur secara kuantitatif adalah seperti berat dan tinggi. Perubahan tersebut dapat diukur dalam unit gram dan sentimeter. Menurut Athan Long, 1982, pertumbuhan adalah perubahan yang dapat diukur daripada satu peringkat yang lain dan dari satu masa kepada satu masa yang lain. Pertumbuhan yang biasa akan terhenti apabila orgasme itu sampai ke peringkat matang atau dewasa. C. Kematangan adalah tingkat kesiapan dan kemampuan fungsi biologis, psikologis, dan sosial seseorang. Kematangan melibatkan proses yang kompleks di mana individu mencapai tingkat kesiapan yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, baik secara fisik maupun mental. Menurut ahli perkembangan seperti Erik Erikson, kematangan terkait erat dengan perkembangan psikososial individu. Teorinya tentang 8 tahap perkembangan psikososial menyoroti konflik-konflik yang harus diselesaikan pada setiap tahap untuk mencapai tingkat kesehatan psikologis yang optimal. Misalnya, pada tahap masa kanak-kanak awal, individu mengalami konflik antara kepercayaan dan ketidakpercayaan di mana kematangan dalam tahap ini tergantung pada kepercayaan yang diberikan oleh orang dewasa terhadap kebutuhan dasar individu. Kematangan adalah hasil dari proses interaksi yang kompleks antara faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosial. Penting bagi individu untuk mengalami perkembangan kematangan yang tepat dalam setiap tahap kehidupan mereka untuk mencapai kesehatan psikologis dan kesejahteraan yang optimal. B. Perbedaan perkembangan pertumbuhan dan kematangan. A. Perkembangan. Pengertian dan kriteria menentukan fase perkembangan. A. Tahap perkembangan berdasarkan analisis biologis. Pendapat para ahli tentang tahap tersebut. 1. Aristoteles menggambarkan perkembangan individu sejak anak-anak sampai dewasa menjadi 3 tahapan. Tahap 1, 0-7 tahun, masa anak kecil atau bermain. B. Tahap 2, 7-14 tahun, masa anak, masa sekolah rendah. C. Tahap 3, 14-21 tahun, masa peralihan dari usia anak menjadi dewasa. B. Tahap perkembangan berdasarkan didaktis atau instruksional. 1. Comenius. Dipandang dari segi pendidikan, pendidikan lengkap bagi seorang ibu berlangsung dalam 4 jenjang yaitu sekolah ibu, sekolah maternal, anak-anak sampai 6 tahun, sekolah bahasa ibu, sekolah vernakulan, anak-anak 6-12 tahun, sekolah Latin, sekolah Latina, usia 12-8 tahun. Yang kedua, Rousseau. Penahapannya, tahap 1, 0-2 tahun, usia asuhan. Tahap 2, 2-12 tahun, masa pendidikan jasmani dan latihan panca indera. Tahap 3, 12-15 tahun, periode pendidikan akal. Tahap 4, 15-20 tahun, periode pendidikan watak dan pendidikan agama.
2. Kriteria penahapan perkembangan. Dalam hubungan proses belajar mengajar, penahapan perkembangan yang digunakan sebaiknya bersifat elektif, tidak terpaku pada satu pendapat saja. Fase-fase perkembangan individu. 1. Masa usia prasekolah 0-6 tahun. Masa ini dibagi menjadi dua, yaitu masa vital, masa di mana individu menggunakan fungsi-fungsi biologis untuk menemukan berbagai hal dalam dunianya. B. Masa estetik. Keindahan adalah masa perkembangan rasa keindahan di mana dalam masa ini perkembangan anak yang terutama adalah fungsi panca inderanya. 2. Masa usia sekolah 6-12 tahun. Masa ini disebut juga masa intelektual atau masa keserasian bersekolah. Masa ini diperinci menjadi dua fase, yaitu A. Masa kelas-kelas rendah sekolah dasar, B. Masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar. Selanjutnya, masa usia sekolah menengah 12-18 tahun. Masa ini dapat diperinci menjadi beberapa masa, yaitu masa pra-remaja, remaja awal. Masa ini ditandai oleh sifat-sifat negatif pada si remaja sehingga seringkali masa ini disebut masa negatif seperti tidak tenang, kurang suka bekerja, pesimistik. B. Masa remaja, remaja madya. Pada masa ini, remaja mencari sesuatu yang dipandang bernilai, pantas dijunjung tinggi dan dipuja-puja, dan ia membutuhkan teman yang dapat memahami dan menolongnya saat suka maupun duka. C. Masa remaja akhir. Masa ini remaja dapat menentukan pendirian hidupnya. 4. Masa usia mahasiswa 18-25 tahun. Masa usia mahasiswa biasanya berusia 18-25 tahun. Dan pada masa inilah remaja memiliki pemantapan pendirian hidup. B. Pertumbuhan. Pada hakikatnya, semua manusia mengalami proses pertumbuhan. Pertumbuhan terjadi setiap saat di tubuh manusia, baik pertumbuhan sel maupun pertumbuhan tubuh. Pertumbuhan sel merupakan dasar dari pertumbuhan manusia. Setiap sel dalam tubuh manusia membela secara mitosis sehingga terjadilah pertumbuhan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, A. Faktor internal atau alami, hereditas, menetapkan bawaan genetik seperti jenis kelamin, ras, rambut, warna mata, pertumbuhan fisik, dan sikap tubuh. Temperamen ditandai dengan alam perasaan psikologis di mana anak dilahirkan mempengaruhi interaksi individu dan lingkungan. B. Faktor eksternal, keluarga melalui nilai kepercayaan, adat istiadat, dan pola spesifik dari interaksi dan komunikasi. Kelompok, teman sebaya, memberi pelajaran lingkungan yang baru dan berbeda. Pengalaman hidup membuat individu berkembang. Kesehatan lingkungan mempengaruhi respon individu terhadap lingkungannya. Tahap-tahap pertumbuhan. A. Masa bayi 1 bulan sampai 1 tahun. Pada masa ini, pertumbuhan fisik bayi berlangsung sangat cepat. Fungsi fisik bayi yang baru lahir kebanyakan reflektif dan stabilisasi sistem organ tubuh. Pertama adalah fungsi tubuh yang utama. B. Preschool 3-6 tahun. Pada tahap ini, pertumbuhan berlangsung sedikit lama. Pertumbuhan yang terjadi pada tahap ini tidak terlalu signifikan. Perkembangan lebih berperan aktif pada tahap ini. C. Masa remaja 12-20 tahun. Pada tahap ini pertumbuhan mengalami percepatan sampai pada saat pertumbuhan tinggi badan, ukuran tulang, dan gigi berhenti. Sedangkan pertumbuhan berat badan masih dapat berubah. Pada tahap selanjutnya yang terjadi adalah perkembangan tubuh. Pertumbuhan merupakan proses yang tidak dapat diulang dan semua manusia mengalami pertumbuhan. Teori pertumbuhan. Tumbuh merupakan perubahan ukuran organisme karena bertambahnya sel-sel dalam setiap tubuh organisme yang bisa diukur oleh alat ukur atau bersifat kuantitatif atau secara bahasanya perubahan ukuran organisme dari kecil menjadi besar. Ciri-ciri pertumbuhan. 1. Terjadi perubahan fisik dan perubahan ukuran. 2. Terjadi peningkatan jumlah sel. 3. Terdapat penambahan kuantitatif individu. 4. Dapat dinyatakan dalam ukuran panjang maupun berat. 5. Dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. 6. Bersifat terbatas pada usia tertentu manusia sudah tidak tumbuh lagi. C. Kematangan.
Definisi kematangan menurut para ahli Harlock. A. Menurut David C. Edward, kematangan adalah merupakan suatu keadaan tahap pencapaian proses pertumbuhan atau perkembangan. B. Menurut Garrett, kematangan dapat berarti matangnya suatu sifat atau potensi fisik yang terjadi secara kodrat akibat proses pertumbuhan dan hanya tergantung pada waktu belaka. C. Menurut Elizabeth B. Harlock, kematangan juga dapat berarti suatu fungsi atau potensial mental psikologis akibat proses perkembangan karena pengalaman dan latihan. D. Menurut Gianna E. Papalia dan Sally Winkos-Old, kematangan potensi fisik dan mental psikologis merupakan suatu keadaan yang akan berfungsi sebagai dalam proses perkembangan ke arah pematangan fungsi atau potensi tersebut selanjutnya. 3. Ciri tingkah laku instinktif. Tingkah laku instinktif terjadi menurut pola pertumbuhan herediter. Tingkah laku instinktif adalah tanpa didahului dengan latihan atau praktek sebelumnya. Tingkah laku yang instinktif berulang setiap saat tanpa ada saraf yang menggerakkannya. C. Karakteristik perkembangan anak. 1. Jean Piaget 1896 sampai 1980. Menurutnya, anak-anak mengalami 4 tahap perkembangan kognitif yang berbeda. Sensori motor 0 sampai 2 tahun, praoperasional 2 sampai 7 tahun, konkret operasional 7 sampai 11 tahun, dan formal operasional 12 tahun ke atas. Piaget menyoroti pentingnya pemahaman tahap-tahap ini dalam memahami karakteristik perkembangan anak. Lev Vygotsky 1896 sampai 1934. Menurutnya, perkembangan kognitif anak dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Ia menekankan pentingnya lingkungan sosial dalam membentuk perkembangan anak serta konsep zona pembangunan proksimal yang menyatakan bahwa anak dapat mencapai tingkat keterampilan yang lebih tinggi dengan bantuan dari orang dewasa atau teman sebaya yang lebih terampil. Erik Erikson 1902 sampai 1994. Teorinya mengidentifikasi 8 tahap perkembangan yang dimulai dari masa bayi hingga masa dewasa. Erikson menyoroti pentingnya pencarian identitas dan penyelesaian konflik psikososial dalam setiap tahap perkembangan. Selanjutnya Lauren Kohlberg 1927 sampai 1987. Menurutnya, anak-anak melalui 3 tahap perkembangan moral, prekonvensional, konvensional, dan postkonvensional. Kohlberg menekankan pentingnya pengalaman dan refleksi dalam proses pembentukan moral. Dari perspektif para ahli ini, karakteristik perkembangan anak mencangkup berbagai aspek, mulai dari perkembangan fisik dan kognitif hingga perkembangan moral dan sosial. Pemahaman tentang teori-teori ini dapat membantu orang tua, guru, dan pengasuh dalam mendukung perkembangan holistik anak. Berikut beberapa karakteristik umum dari perkembangan anak. 1. Perkembangan fisik. A. Peningkatan tinggi badan, berat badan, dan ukuran organ tubuh. B. Perkembangan sistem motorik seperti kemampuan berjalan, merangkak, dan menggenggam. 2. Perkembangan kognitif. A. Kemampuan untuk memproses informasi, memecahkan masalah, dan memahami dunia di sekitarnya. B. Perkembangan kemampuan berpikir, termasuk kemampuan untuk mengingat, memperhatikan, dan berkonsentrasi. 3. Perkembangan bahasa dan komunikasi. A. Perkembangan kemampuan berbicara, memahami dan menggunakan bahasa. B. Pengembangan keterampilan mendengarkan dan berkomunikasi dengan orang lain. 4. Perkembangan emosional. A. Pengembangan kemampuan mengenali dan mengelola emosi seperti rasa takut, kebahagiaan, dan kecemasan. B. Pembentukan rasa percaya diri dan harga diri yang positif. 5. Perkembangan sosial. A. Pembentukan hubungan dengan orang lain, termasuk keluarga, teman sebaya, dan figur otoritas. B. Pembelajaran tentang norma sosial, nilai-nilai, dan perilaku yang diterima dalam masyarakat. 6. Perkembangan moral. A. Pengembangan pemahaman tentang apa yang benar dan salah. B. Pembentukan kemampuan untuk membuat keputusan moral dan menghargai nilai-nilai seperti kejujuran, kasih sayang, dan empati.
1. Karakteristik perkembangan anak usia dini 0-6 tahun. A. Fisik. Tumbuh kembang fisik yang pesat, motorik kasar dan halus berkembang pesat, kebutuhan tidur dan makan yang tinggi. B. Kognitif. Rasa ingin tahu yang besar, mulai belajar bahasa dan berkomunikasi, bermain peran dan berpura-pura. C. Sosial. Mulai belajar bersosialisasi dengan orang lain, membentuk teman sebaya, belajar mengikuti aturan. D. Emosional. Mudah mengalami perubahan emosi, belajar mengelola emosi, membentuk rasa aman dan nyaman. 2. Karakteristik perkembangan anak usia sekolah 6-12 tahun. A. Fisik. Pertumbuhan fisik yang stabil, meningkatnya keterampilan motorik, mulai menunjukkan minat pada olahraga. B. Kognitif. Kemampuan berpikir logis dan abstrak berkembang, belajar membaca, menulis, dan berhitung, mulai mengembangkan minat dan bakat. C. Sosial. Memperluas jaringan pertemanan, belajar bekerja sama dan berkompetisi, membentuk identitas diri. D. Emosional. Mulai memahami emosi orang lain, belajar mengendalikan emosi diri, membentuk rasa percaya diri. 3. Karakteristik perkembangan anak usia remaja 12-18 tahun. A. Fisik. Pubertas dan perubahan fisik yang signifikan, meningkatnya minat pada penampilan, kebutuhan tidur yang lebih banyak. B. Kognitif. Berpikir kritis dan abstrak, mulai memikirkan masa depan, mengembangkan minat dan bakat. C. Sosial. Mencari identitas diri, menjadi lebih mandiri, membentuk hubungan romantis. D. Emosional. Mood yang mudah berubah, mencari jati diri, belajar mengelola stres dan tekanan. Selanjutnya, pentingnya memahami karakteristik perkembangan anak. Memahami karakteristik perkembangan anak sangat penting bagi orang tua, guru, dan pengasuh untuk membantu anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Berikut beberapa manfaatnya. A. Memberikan stimulasi yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. B. Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak. C. Memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak. D. Menjadi teladan yang baik bagi anak. Karakteristik perkembangan anak adalah ciri-ciri khas yang dimiliki oleh anak pada setiap tahap perkembangannya. Memahami karakteristik ini penting untuk membantu anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Kesimpulannya, masa kanak-kanak usia dini merupakan periode penting dalam hidup manusia. Pada masa ini, anak-anak mengalami perkembangan yang pesat dalam berbagai aspek seperti fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Memahami perkembangan dan karakteristik anak usia dini sangat penting bagi orang tua, guru, dan pengasuh untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang secara optimal.